Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Kredit Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan submateri dimensi 3, yaitu tentang sudut antara garis dan bidang. Baiklah, biasanya ya adik-adik, sudut antara garis dan bidang ini melibatkan konsep proyeksi garis terhadap bidang. Karena agar menjamin sudut yang terbentuknya itu adalah sudut terkecil. Ya, nah sudut antara garis dan bidang ini juga dapat disederhanakan menjadi sudut antara dua buah garis. Oleh karena itu, adik-adik harus dapat memahami dengan baik konsep sudut antara dua buah garis yang sudah kakak bahas di video sebelumnya. Oke, nah jadi harus pastikan dulu adik-adik harus memahami dengan baik sudut antara dua buah garis. Kalau misalkan sudah paham, bisa dengan mudah adik-adik menentukan sudut antara garis dan bidang seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas sudut antara garis dan bidang. Nah, pertama, misalkan nih terdapat garis G dan bidang W yang dimana tidak saling berpotongan ya, belum berpotongan mereka tuh. Misalkan di sini. Nah, tadi kan garis G dan bidang W ini belum berpotongan. Jadi kita harus geser dulu garis G-nya itu agar dia berpotongan terhadap si bidangnya itu. Tapi pergeserannya harus sejajar dengan garis G yang awal ya, kondisi awalnya. Dengan kira-kira seperti inilah ya. Ini adalah si garis G aksennya misalkan ya. Nah, setelah kita pastikan garis dan bidang itu berpotongan ya. Itu yang langkah pertama tadi. Jika garis dan bidang belum berpotongan, maka geser garis atau bidangnya juga bisa ya, sehingga berpotongan. Nah, setelah dia berpotongan, kita proyeksikan si garis G aksen ini terhadap si bidang ini. Kita proyeksikan, dia pas proyeksi kan tegak lurus ya. Kemudian diproyeksikan, dan proyeksikan yang terbentuk. Kalau kita hubungkan dari titik ini ke sini, terbentuk garis, misalkan sini garis H. Nah, garis H ini adalah hasil proyeksinya. Proyeksi. Ya, jadi langkah kedua itu proyeksikan garis G aksen di sini kondisinya ya terhadap bidang W sehingga hasil proyeksinya adalah garis H. Nah, jadi sudutnya itu adalah sudut antara garis G dan bidang W itu adalah si sudut yang diapit oleh garis G aksen dan garis H ya, dibatasi oleh garis G aksen dan garis H. Nah, berarti besar sudutnya yaitu sudut tadi kan garis G dan bidang W atau sudut garis G dan garis H. Atau di sini misalkan alfa tadi ya, seperti itu. Nah, sebenarnya hasil proyeksi ini itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, penentuan hasil proyeksi ini sebenarnya ada cara yang keduanya adik-adik ya. Cara yang keduanya itu kita bisa membuat sebuah bidang yang melalui garis G aksen dan tegak lurus terhadap bidang W. Nah, garis H-nya itu adalah perpotongan antara bidang W dan bidang yang kita buat baru itu yang melalui garis G aksen seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas contoh soalnya terkait sudut antara garis dan bidang ya. Oke, baiklah adik-adik, untuk contoh soal pertama pada kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan besar sudut garis AH dan bidang A, B, C, D. Berarti kita harus gambarkan dulu si kubusnya ya. Nah, setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan garis AH dan bidang ABCD. Nah, garis AH-nya itu adalah diagonal bidang AD
ADE ya, ADHE. Kemudian bidangnya itu bidang ABCD kan. Nah, kan kita lihat bahwa garis AH dan bidang ABCD itu sudah berpotongan kan, berpotongan itu ada di titik A. Nah, langkah kedua tadi kalau udah berpotongan, maka kita proyeksikan dari garis B aksennya itu ke si bidangnya. Atau dengan cara yang kedua aja, kita gambarkan sebuah bidang yang melalui garis AH tapi dia tegak lurus dengan ABCD, yaitu bidang apa? Bidang AEDH ya, ADHE. Ya, bidang ini kan dia tentunya melalui garis AH dan dia tegak lurus ya terhadap bidang ABCD. Nah, hasil perpotongan kedua buah bidang ini apa sih? AD ini. Nah, jadi ini adalah si garis H-nya ya. Ini adalah AH-nya, kemudian si sudutnya itu yang mana? Adalah hasil sudut yang dibatasi garis AH dan garis perpotongannya itu ya, perpotongan kedua buah bidang. Kan sini alfanya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah berbentuk segitiga ya. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sudut D. Kenapa siku-siku? Karena DH-nya itu tegak lurus terhadap bidang ABCD. ABCD ya. Berarti kalau misalkan dia tegak lurus terhadap suatu bidang, maka garis ini tegak lurus terhadap setiap garis yang ada pada bidang ABCD. ABCD ya. Nah, kalau misalkan kakak gambarkan, kakak tarik keluar gambarnya itu ya, gambar segitiga ADH, ADH tegak lurus di sini. Kemudian kita tentukan sisi-sisinya. AD ini adalah panjang rusuknya. Kita misalkan sini 2. Kemudian ini DH ini adalah 2 dan AH ini adalah diagonal bidangnya ya. Diagonal bidangnya itu apa? 2 akar 2 ya, A akar 2. Nah, di sini ternyata sama. Jadi segitiga sama kaki ya. Nah, yang ditanya di sini itu adalah si besar sudutnya. Sudut yang mana? Sudut si alfa ini. Kalau misalkan di sini 90 ya, dan ini tuh adalah segitiga sama kaki, maka kan sudut ini sama sudut ini sama ya, sama besar. Maka kita bisa menentukan sudut DAH atau sudut alfanya itu sama dengan ya 180, kan total 3 buah sudut ini kan 180 dikurang dengan 90 ya. Terus kemudian dibagi dengan 2 ya, karena kan 180 dikurang dengan ini kan berarti kan jumlah dari sudut ini. Nah, jumlah sudut ini dibagi 2 karena dia sama besar sudutnya. Nah, maka apa? Ini kan 90 derajat dibagi dengan 2 itu 45 derajat. Makanya tadi kalau misalkan sudutnya dia sama kaki, kan konsep yang 2 buah garis ya, sudut antara 2 buah garis. Kalau dia sama kaki, sudut yang ditanyakan kebetulan ini 90, pasti di sini 45 gitu. Ya, seperti itu. Nah, berarti besar sudut antara garis AH dan bidang ABCD itu adalah 45. Oke, kita bahas soal yang kedua. Oke, untuk soal nomor 2, jika alfa sudut yang dibentuk antara garis EG dan bidang BDG pada kubus ABCDFGH, maka tentukan nilai dari tan alfa. Nah, berarti kita gambarkan dulu kubusnya ya, untuk mencari sudut alfanya itu yang mana. Nah, setelah kita gambarkan bentuk kubusnya, kita gambarkan garis EG dan bidang BDG. Garis EG itu adalah diagonal bidang tutupnya. Kemudian BDG, bukan ya. Seperti itu. Nah, ternyata garis EG dan bidang BDG-nya juga sudah saling berpotongan, kan ya? Nah, langkah selanjutnya kita proyeksikan garis EG itu terhadap bidang BDG. Nah, untuk lebih mudah memproyeksikannya, kita gunakan cara yang kedua. Dengan cara apa? Menggambar atau membuat suatu bidang yang melalui garis EG, kemudian dia tegak lurus terhadap BDG. Itu garis apa? Itu bidang apa? Bidang ACGE ya. GE. Nah, ACGE bidangnya berpotongan, potongan bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDG itu di sini, titik ini sama titik ini dihubungkan. Misalkan sini adalah P ya, jadi di garis PG ini adalah hasil kepotongan kedua buah bidang tersebut.
Nah, karena ditanyakan itu adalah sudut tan alfa, dan alfa itu adalah sudut antara garis EG dan bidang BDG, yang dimana itu adalah sudutnya ini kan ya? Ini adalah alfa. Nah, karena kan tadi sudutnya itu adalah sudut yang diapit oleh garis G, di sini G aksen dengan garis H-nya. H itu adalah perpotongannya. Ini perpotongannya adalah PG dan ini adalah garis EG. Maka di sini sudut yang akan ditanyakan. Nah, untuk lebih mudah kan kita butuh setelah ini kan kita udah ada dua buah garis nih, EG sama PG. Maka kita hubungkan si kedua ujungnya ya, kan si P sama si E dihubungkan. Cuman sebenarnya kan kita bisa juga kan ya, selain itu H sama F nya itu dihubungkan terus dari titik ini ke titik P. Nah, kan tegak lurus ini ya, tegak lurus. Dimana kenapa dia tegak lurus? Karena PQ ini tegak lurus dengan bidang EFGH, maka PQ juga tegak lurus dengan setiap garis yang ada pada EFGH. Nah, jadi kita pakai segitiga yang ini aja, segitiga PQG. Kalau misalkan ditarik keluar ya segitiganya, kan seperti ini, PQG. Tanya itu adalah si alfa ini. Nah, karena ditanyakan itu adalah tan alfa itu apa? Depan per samping. Depan sudutnya siapa? Si PQ. PQ itu sejajar dengan EA. EA itu adalah panjang rusuknya. Misalkan panjang rusuknya itu adalah 2, maka di sini 2. Berarti depannya itu adalah si PQ tadi ya. Per sampingnya tadi apa? Samping sudut alfa itu adalah QG. QG-nya itu apa? Setengah dari diagonal bidang. Setengah dari diagonal bidang itu, diagonal bidangnya 2 akar 2, setengahnya itu berarti akar 2. Berarti PQ-nya depannya itu 2, per QG-nya itu akar 2. Dikali dengan sekawannya, berarti diperolehlah 2 per 2 akar 2 atau akar 2. Jadi tan alfanya itu adalah akar 2, seperti itu. Gampang kan ya? Oke, kita bahas di soal terakhir nomor 3 ya. Oke, untuk soal nomor 3, diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Berarti langkah pertama, seperti biasa, kita gambarkan kubus A, B, C, D, F, G, H-nya untuk menentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Oke? Nah, setelah kita menggambarkan kubusnya, kita gambarkan garis AH dan bidang BDHF-nya. Garis AH itu menghubungkan titik A ke titik H ya. Kemudian BDHF ya. BDHF. Nah, berarti kita lihat di situ ternyata garis AH dan bidang BDHF itu berpotongan di titik H. Nah, langkah kedua langsung saja kita proyeksikan garisnya terhadap bidang tersebut dengan cara kita membuat bidang yang melalui garis AH dan tegak lurus terhadap bidang BDHF. Bidang apakah itu? Yaitu bidang ACH ya. ACH. Nah, bidang ACH ini dia memotong si bidang BDHF yaitu di mana? Di garis ini ya, garis H ke titik tengah ini. Misalkan di sini adalah P. Jadi ini adalah hasil pemotongan antara bidang ACH dan bidang BDHF, di mana kedua bidang itu saling tegak lurus. Nah, karena tadi garisnya itu adalah garis AH dan bidang BDHF ya, berarti sudutnya itu adalah sudut yang ini. Ini adalah sudut alfanya, ya. Nah, di mana si ini kan AH itu adalah si diagonal bidangnya, CH juga diagonal bidangnya. Berarti ini kan sama panjang. Berarti dia tuh segitiga sama kaki. Kalau misalkan kita tarik garis tingginya, maka ini membagi ini sama besar kan ya. Dan itu pasti tegak lurus. Nah, kita ambil aja segitiga yang APH-nya. APH. Ini kan alfanya ya. Di sini kan diagonal bidang. Kita ambil rusuknya itu adalah 2. Ya, 2. Berarti di sini adalah 2 akar 2. Kemudian ini adalah setengah dari 2 akar 2, itu akar 2 ya. Dan si HP-nya itu, HP-nya ini ya, kalau misalkan berdasarkan ini ada itu kan berdasarkan menggunakan teorem Pythagoras ya, diulangi sekali lagi.
kalau misalkan mencari ruas, misalkan sini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita mau cari ruas dari, kalau ada titik B ke titik tengah F, G ya, maka itu adalah setengah A akar 5. Nah di sini kan HP, berarti kalau ibaratnya kalau B ke titik yang perpotongan antara diagonal bidang antara tutupnya itu, maka menggunakan setengah A akar 6. Nah kebetulan ini kan H sama P ini kan posisinya sama dengan B ke titik M ini ya, BM ini. Maka kita menentukan HP-nya langsung aja setengah 2 akar 6. Berarti akar 6 seperti itu ya. Nah setelah itu kita bisa menentukan si sudut alfanya. Sebenarnya kan ini juga nggak ditentuin juga nggak apa-apa kan, kita bisa menggunakan sisi depan per sisi miring menggunakan sin, atau kalau misalkan kamu menggunakan cos berarti ini harus dicari sisinya. Jadi buatlah sedemikian rupa biar simple dan efektif gitu ya. Nah sebenarnya ini tuh cuman kakak pengen bahas biar mengulangi lagi yang ini. Jadi kan tinggal menggunakan rumus ini aja, jadi nggak perlu lagi mencari si panjang HP ini dalam Pythagoras, itu akan lama. Jadi gunakan aja langsung rumus itu, akan berlaku kalau misalkan bentuk posisinya seperti ini kan, HP ini kan sama dengan BF posisinya. Nah misalkan di sini kakak pakai sin alfa. Sin alfa itu kan depan per miring, depannya itu adalah si AP kan ya, kemudian miringnya itu adalah si AH. Nah maka sin alfanya sama dengan AP nya itu akar 2 per 2 akar 2, coret-coret berarti setengah. Maka alfanya itu adalah sin inverse dari setengah. Coba kira-kira sinus berapa sih yang hasilnya setengah? Sudut istimewa berapa yang hasilnya itu ketika disimpan maka hasilnya setengah, yaitu apa? 30 derajat ya. Oke, boleh juga memakai cos, berarti pakai yang samping per miring. Atau boleh juga kita lihat di sini kan segitiga sama kaki. Nah, di mana segitiga sama kaki? Oh, ternyata ini kan sama-sama ini. Ternyata dia diagonal bidang juga kan ya, diagonal bidang, diagonal bidang, dan diagonal bidang. Berarti dia segitiga sama sisi ya, lebih tepatnya di koreksi yang tadi, segitiga sama sisi. Nah, kalau misalkan sisi segitiga sama sisi, berarti kan sudutnya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Ketika ditarik garis tinggi, maka di sini tuh membagi 2 sama besar ya. Kalau untuk segitiga sama sisi. Nah, berarti di sini kan tadi 60 dibagi 2 berapa? 30. Langsung dapat juga 30. Bisa banyak caranya ya. Jadi nggak hanya satu cara dalam menentukan suatu penyelesaian tentang matematika gitu ya. Oke. Nah, cukup sekian pembahasan materi terkait sudut antara garis dan bidang. Intinya untuk sudut antara garis dan bidang ini tuh dapat disederhanakan menjadi sudut antara dua buah garis. Maka adik-adik harus banget, harus bisa, harus baik dalam menguasai konsep sudut antara dua buah garis. Seperti itu, oke? Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar Ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Ya, like ya, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik-adik yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bahagia, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius.